Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan manajemen risiko atas penanganan konflik. Yang pertama itu ada tujuan manajemen risiko atas konflik. Sebagaimana yang diuraikan tadi, program-program atau kegiatan yang dilaksanakan di suatu organisasi seringkali menghadapi masalah perbedaan persepsi dan penerimaan dari anggota organisasi yang memicu timbulnya konflik, dan dengan demikian secara tidak sengaja terjebak dalam perselisihan antara pihak-pihak yang berdebat pendapat. Pihak negatif ini dapat mencakup risiko terhadap personil organisasi dan penerima manfaat dari organisasi, serta biaya yang dikeluarkan, serta pencapaian atas tujuan organisasi. Dalam konteks ini, manajemen risiko atas konflik adalah proses yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan memantau risiko yang berbeda, serta antisipasi terhadap dampak yang ada pada tingkat yang berbeda, menjadikannya lebih transparan dan dapat dikenali dan direfleksikan oleh manajemen dan pegawai. Identifikasi penyesuaian dan tindakan yang diperlukan itu ada strategis personel dan operasional untuk mengurangi risiko sampai tingkat yang dapat diterima melalui pengurangan ancaman dan kerentanan. Membangun struktur implementasi yang tepat untuk organisasi, memastikan kelanjutan praktik organisasi yang aman yang dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan yang dibayangkan dalam jangka panjang. Keselamatan pegawai adalah persyaratan untuk semua organisasi. Karena itu, manajemen risiko memperhitungkan keterkaitan erat antara keselamatan pegawai, orientasi operasional, dan tingkat sensitivitas konflik, seperti dampak negatif yang tidak diinginkan. Cara organisasi dan pegawai memandang konflik dari dalam dan di luar permasalahan yang memicu konflik. Nah, strategi manajemen risiko atas konflik yang mungkin terjadi pada organisasi ini dimaksudkan untuk memandu seluruh insan organisasi dalam mengenali, menganalisis, dan merespons secara sensitif konflik dalam organisasi. Sangat penting bahwa semua kegiatan organisasi direncanakan dan dilaksanakan dengan tingkat pemahaman sebaik mungkin tentang penyebab konflik, seperti kemungkinan dampak dari aktivitas organisasi dan dampaknya pada berbagai tingkatan yang berbeda. Manajemen risiko atas konflik yang terjadi pada organisasi harus dikaitkan dengan konteks organisasi. Tujuan spesifik dari manajemen risiko terhadap konflik adalah untuk melengkapi manajemen dan seluruh staf organisasi untuk menjaga keselamatan mereka secara lebih baik dan untuk menjaga ketersinambungan pelaksanaan kegiatan organisasi secara efektif meskipun dalam situasi konflik. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran tentang kemungkinan efek timbal balik organisasi dan konflik satu sama lainnya, serta penilaian strategis dan proses penyesuaian terhadap perubahan situasi menjadi sangat penting. Nah, risiko manajemen strategi manajemen risiko atau MR terutama didasarkan pada 3 pendekatan, yaitu ada penerimaan, ada perlindungan, dan ada pencegahan. Secara umum, berbagai alat dan komponen dari pendekatan ini digunakan dan digabungkan untuk merumuskan strategi manajemen risiko yang efektif. Dalam merumuskan strategi manajemen risiko yang efektif, terdapat beberapa pertanyaan yang perlu kita pertimbangkan, yaitu ada tren dan perubahan apa yang terjadi saat ini di lingkungan organisasi, baik itu dinamika konflik, perubahan regional, pelaku yang terkait, tema, dan peristiwanya. Apa konsekuensi dari peristiwa atau perubahan ini terhadap keselamatan staf dan pelaksanaan kegiatan, portofolio organisasi? Apakah risiko terhadap personel dan portofolio organisasi masih dapat diterima? Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko ini? Strategi ini membantu untuk mengutamakan pendekatan manajemen risiko
ke dalam semua kegiatan organisasi. Memberikan layanan tanpa membahayakan akan sangat berkontribusi kepada reputasi dan citra positif organisasi. Citra positif yang dirasakan secara luas dari suatu organisasi adalah titik awal yang penting untuk mendapatkan penerimaan dari semua pemangku kepentingan atau stakeholders, dan menyelaraskan berbagai kepentingan stakeholders dan pihak-pihak yang berselisih yang seringkali disebabkan oleh ketidakpercayaan dan kemarahan dari masing-masing pihak yang berselisih. Meskipun intervensi dari organisasi yang berusaha untuk netral, sehubungan dengan pihak-pihak berkonflik menunjukkan bahwa tidak selalu berdampak pada pelaksanaan pekerjaan yang netral. Hal tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan atau mengurangi konflik. Pertanyaan kuncinya adalah bagaimana kegiatan organisasi dapat dirancang dan diimplementasikan sedemikian rupa sehingga efek negatif dari konflik dapat dihindari atau dikurangi, dan bahwa citra positif dan reputasi organisasi dan stafnya tetap dapat ditingkatkan. Manajemen risiko atas konflik dalam organisasi adalah tugas manajemen karena terkait dengan tugas menjaga harmonisasi dalam organisasi. Namun, prinsip dan prosedur yang dapat dibangun dalam proses manajemen risiko organisasi harus dipahami dan diinternalisasi oleh seluruh staf, serta diintegrasikan ke dalam rutinitas sehari-hari, sehingga manajemen risiko menjadi tanggung jawab dan kepedulian bersama yang sama di seluruh organisasi. Sebagaimana diuraikan di atas, pengembangan strategi manajemen risiko yang aman dan efektif hanya dapat dicapai jika mekanisme pemantauan lainnya diterapkan secara bersama dan diintegrasikan ke dalam siklus manajemen organisasi seperti analisis konflik di tingkat organisasi, regional, dan negara, untuk membantu insan organisasi dalam memahami dan mengidentifikasi akar penyebab konflik dan konsekuensinya. Berdasarkan ini, organisasi akan lebih mampu merespons secara sensitif situasi yang ada guna menghindari konflik dan mengubahnya secara positif dengan mengembangkan hipotesis dampak yang realistis dan menerapkan langkah mitigasi risiko yang sesuai. Selain itu, analisis konflik akan berkontribusi untuk mengantisipasi dan mengidentifikasi kemungkinan risiko terhadap organisasi, investasi, dan tujuan keseluruhan organisasi. Hal ini akan menciptakan landasan untuk pemantauan konteks risiko berkelanjutan dan penilaian dampak risiko. Pemeriksaan atas upaya pencegahan terjadi kejadian bahaya dan penilaian dampak konflik dapat membantu manajemen dan staf untuk menyadari dan mengidentifikasi potensi risiko atas dampak konflik yang mungkin terjadi atas kegiatan mereka. Monitoring atas dampak positif dan negatif dari konflik yang mungkin terjadi atas organisasi, serta konsekuensi dari konflik terhadap organisasi sangat penting untuk melakukan penyesuaian aktivitas organisasi atas dasar konteks yang berubah serta dinamika yang terjadi sebagai dampak dari konflik. Yang kedua, ada prinsip-prinsip dan prosedur umum manajemen risiko dalam penanganan konflik. Prinsip dasar manajemen risiko.
Yang pertama adalah manajemen risiko harus berintegrasi secara operasional sebagai isu lintas sektoral dalam kegiatan rutin dan manajemen portofolio selama perencanaan serta fase pelaksanaan kegiatan organisasi pada setiap tingkatan organisasi, tingkat organisasi, tingkat negara, markas, dan organisasi terkait. Yang kedua, tanggung jawab pribadi dan kelembagaan dan mandat perlu diklarifikasi dan dipahami oleh pemangku kepentingan dan pengambil keputusan pada setiap tingkat. Yang ketiga, semua tahapan proses manajemen risiko hendaknya dilaksanakan sepenuhnya secara efektif dan proaktif, dimulai dari menilai dan mengukur risiko, memantau serta mengelola dan mengurangi risiko. Yang keempat, manajemen agar proaktif mengingatkan mengenai pentingnya dan kesiapan untuk kemungkinan terjadinya reorientasi yang fleksibel dan perencanaan ulang di tingkat strategis, personal, dan operasional. Hal ini karena lingkungan konflik dapat berubah dengan cepat. Yang kelima, manajemen risiko dan sensitivitasnya. Kesadaran akan terjadi konflik dapat saling memperkuat, baik negatif maupun positif, dan perlu diperiksa silang secara holistik. Di satu sisi, sensitivitas konflik dapat meningkatkan kerentanan terhadap ancaman, dan di lain pihak, sensitivitas konflik juga dapat memberikan dan mempromosikan citra positif atas kegiatan organisasi, sehingga mengurangi kerentanan terhadap risiko karena penerimaan umum di antara para pemangku kepentingan. Yang keenam, banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan manajemen risiko. Oleh karena itu, perlu dibangun suatu pola koordinasi dan pertukaran informasi yang berharga, yang konstruktif, serta sistem manajemen risiko individu harus didasarkan pada instrumen dan mekanisme yang mapan seperti ketentuan perencanaan dan penanganan krisis, sistem informasi dan pemantauan hasil oleh unit kepatuhan dan pemilik risiko. Untuk kelengkapan pemahaman mengenai prinsip-prinsip manajemen risiko biasanya sangat spesifik untuk di situasi atau kondisi tertentu. Oleh karena itu, tidak ada satu pendekatan yang benar untuk semua kondisi. Dalam proses pengembangan manajemen risiko yang konsisten dan efektif, hendaknya mempertimbangkan kondisi atau situasi bersifat spesifik, seperti mempertimbangkan hubungan yang ada antara kegiatan organisasi dan potensi konflik dalam konteks tertentu. Yang ketiga, pencegahan pemantauan keamanan. Daftar periksa perubahan yang relevan dan kebijakan keamanan. Pertemuan rutin, aliran manual keamanan, prosedur pengoperasi dan standar SOP, rencana keamanan, pelatihan manajemen risiko atau keselamatan pribadi atau keterampilan negosiasi dan lain-lain, kolaborasi dengan donor lainnya, representasi diplomatik, dan lain-lain, jasa penasehat, prinsip kerja, kode etik, dan lain-lain. Diadaptasi dari Lenhart et al. Yang pertama, analisa dan monitoring. Analisis keamanan manajemen risiko harus menjadi strategi yang bersifat proaktif, yang meminimalkan risiko terhadap staf, mitra, atau penerima manfaat yang dapat menjadi korban kekerasan psikologis atau fisik, serta meminimalkan risiko terhadap aset organisasi. Pada kondisi kritis, terdapat risiko tinggi organisasi menjadi target langsung dari konflik karena alasan politik atau ekonomi dan organisasi mungkin hubungan dengan konflik. Analisis keamanan meneliti dan secara realistis menilai situasi dan mengantisipasi ancaman, kerentanan, dan kapasitas organisasi dan staf untuk mengelola dan meminimalkan risiko yang tepat, tergantung pada tingkat ancaman yang potensial terhadap organisasi. Analisis harus dilakukan oleh spesialis keamanan selama fase perencanaan program dan organisasi. Analisis keamanan bertujuan untuk menilai apakah ada keadaan kerangka kerja yang tepat sehingga kelayakan intervensi yang direncanakan itu dapat dijamin. Selama fase pelaksanaan, analisis terperinci harus dilakukan secara teratur dan tingkat program kerjanya,
Kegiatan organisasi dan dalam konteks lingkungan langsung dari program kerja dan organisasi. Kerangka analisis keamanan, ancaman, resiko, kerentanan, kapasitas sebagai komunikasi ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Di mana ancaman, apakah terdapat potensi terjadinya bahaya dan cedera bagi staf, mitra, penerima manfaat, dan aset organisasi. Organisasi selain menghadapi ancaman dari eksternal, juga menghadapi ancaman dan internal organisasi seperti perilaku staf yang tidakkah akan hukum oleh para pihak yang bertentangan. Kerentanan, jika staf menerima manfaat, mitra, atau aset terpapar ancaman karena mereka berada di area konflik, mereka menjadi rentan. Kerentanan bervariasi menurut organisasi, image organisasi, strategi, aktivitas, dan sebagainya, dan faktor individu. Ada seks, usia, tingkat pelatihan, jabatan, dan lain sebagainya. Kapasitas adalah sumber daya dan potensi yang dimiliki organisasi atau individu untuk meminimalkan dan mengelola kerentanan dan paparan ancaman melalui strategi penerimaan, perlindungan, dan pencegahan. Dari penjelasan yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa suatu diklasifikasikan sebagai risiko jika terkena atau rentan terhadap ancaman. Dengan demikian, staf, pegawai, mitra, penerima manfaat diklasifikasikan sebagai aset berisiko. Jika salah satu tidak terkena ancaman, maka faktor risiko relatif lebih rendah. Dalam hal kapasitas organisasi, pengembangan kapasitas perlu dilakukan, misalnya melalui pelatihan staf tentang manajemen risiko, komunikasi, transformasi, konflik, dan keselamatan pribadi. Yang kedua itu ada asesmen secara teratur dan mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang situasi dan politik, ekonomi, dan konteks sosial dari organisasi. Yang ketiga itu ada akses ke fasilitas dan informasi, saluran komunikasi, dan berbagai informasi dengan pemangku kepentingan nasional dan internasional. Strategi manajemen risiko bertujuan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan organisasi dan stafnya, dan secara aktif meningkatkan kapasitas organisasi untuk mengelola risiko secara tepat, yang dapat berkontribusi untuk mengurangi paparan terhadap ancaman dan menurunkan tingkat risiko pada tingkat yang dapat diterima. Penilaian dampak risiko, kemungkinan bahaya dan dampak yang mungkin sangat penting untuk penilaian situasi, juga dapat mempengaruhi keputusan tentang tingkat risiko yang dapat diterima oleh organisasi dan staf. Oleh karena itu, penilaian dampak risiko membantu organisasi dan staf untuk memperjelas masalah ini dengan mengajukan pertanyaan berikut. Seberapa besar kemungkinan risiko tertentu akan berdampak pada seseorang atau sesuatu? Jika kemungkinan tinggi, seberapa besar seriusnya dampaknya? Penting untuk dicatat bahwa untuk risiko yang sama pada staf dan kegiatan organisasi yang berbeda cenderung memiliki tingkat risiko yang dapat diterima dan dampak yang berbeda. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti gender, etnis, usia, dan lokasi organisasi masing-masing, dan faktor internal misalnya pengalaman psikologis dan mode pengiriman masing-masing. Oleh karena itu, manajemen dan staf perlu mengetahui tingkat penerapan dan dampak untuk risiko secara pribadi serta keseluruhan organisasi. Kondisi ini juga perlu dipantau untuk memberikan peningkatan kepada manajemen ketika risiko bergeser dari yang dapat diterima ke kondisi yang tidak dapat diterima. Secara umum, risiko dapat dianggap dapat diterima ketika hanya sedikit bukti untuk tidak terlalu jelas. Bahkan kegiatan organisasi, staf, penerima manfaat, atau mitra telah menjadi sasaran kekerasan atau intimidasi yang serius. Staf dapat harus bekerja tanpa secara fisik dan psikologis dirugikan, dan aset organisasi tidak dirugikan. Secara umum, risiko dapat dianggap tidak dapat diterima ketika staf, penerima manfaat, mitra, dan aset dirugikan dan menjadi target ancaman, intimidasi, dan kekerasan tertentu.
Penilaian situasi mengungkapkan bahwa orang dan aset mungkin akan dirugikan jika pekerjaan berkelanjutan tanpa tindakan proaktif yang sesuai. Ambang batas resiko yang dapat diterima. Garis lengkung mewakili ambang resiko yang berbeda. Ambang batas penerimaannya bervariasi tergantung pada probabilitas. Jika ancaman berbeda bahwa ambang resiko yang dapat diterima, diperlukan tindakan untuk meminimalkan paparan terhadap ancaman dan membangun kapasitas untuk mengelolanya. Yang ketiga itu ada konteks monitoring. Ancaman yang diantisipasi, kerentanan resiko yang diidentifikasi dan dinilai oleh secara teratur, dipantau dan dievaluasi dalam rangka untuk mengembangkan kesadaran akan resiko dan respon manajemen yang sistem. Langkah monitoring harus terdiri dari pencegahan risiko dan manajemen strategi, kebijakan, dan prosedur. Pemantauan konteks risiko secara teratur sangat penting untuk mempersiapkan dasar informasi berikut ini. Adalah beberapa prinsip dasar untuk pemantauan konteks. Pemantauan konteks yang menyediakan informasi yang bisa mengenai perubahan tingkat keamanan yang relevan, tren dan antisipasi risiko secara umum, dan dalam kaitannya dengan organisasi pada tingkat yang berbeda, seperti informasi mengenai politik, ekonomi, dan sosial. Cakupan pemantauan didefinisi berdasarkan hasil analisis konflik dan keamanan. Pemantauan konteks harus dilakukan pada tingkat organisasi atau program. Koordinasi dan kerjasama antara stakeholders yang berbeda serta analisis yang dilakukan bersama dan mendiskusikan tentang perspektif kegiatan dapat berkontribusi untuk memastikan efisien biaya dan meningkatkan kualitas pemantauan secara keseluruhan. Monitoring harus dilakukan selama tahap perencanaan dan pelaksanaan organisasi atau program. Pemantauan konteks dan tingkat organisasi atau program dapat dilakukan baik secara berpisah atau sebagainya. Bagian integral dari pemantauan dampak organisasi program, misalnya dengan menggunakan checklist. Pastikan bahwa konteks monitoring menjadi suatu yang rutinitas dalam organisasinya. Adanya tanggung jawab yang jelas untuk pemantauan konteks dan evaluasinya harus diidentifikasi. Monitoring konteks dapat dilakukan pada berbagai tingkat sistem. Selanjutnya, pertemuan rutin dan aliran informasi dalam rangka mengevaluasi dan mengembangkan skenario dan tindakan serta penyesuaian yang menyesuaikan dengan kegiatan organisasi dan kegiatannya. Harus dilakukan review secara rutin. Kegiatan ini sebaiknya ke dalam proses manajemen yang sudah ada. Pelaporan rutin, dokumentasi, dan analisis situasi keamanan juga harus menjadi bagian dari proses tersebut. Selain itu, dipastikan ketepatan waktu menyampaikan informasi kepada manajemen dan staf yang melaksanakan kegiatan di lapangan, serta stakeholder yang terkait. Oleh karena itu, personel manajemen yang bertanggung jawab harus ada dan dapat dengan mudah diakses, mendapatkan informasi yang cukup sepanjang waktu. Pencegahan dan manajemen secara umum ada 3 strategi untuk mengurangi risikonya. Ada penerimaan, perlindungan, dan pencegahan. Kombinasi strategi penerimaan dan perlindungan adalah strategi yang paling umum diterapkan. Dalam merumuskan strategi atau upaya pencegahan mitigasi risiko, mengacu pada langkah-langkah sebagaimana diuraikan pada bab mengenai risiko manajemen. Mengembangkan strategi penyelesaian konflik, para pemimpin administrator dapat menggunakan berbagai macam cara. Hal ini bergantung pada jenis konflik, sumber konflik, dan sumber untuk menyelesaikan konflik itu sendiri. Apabila permasalahan konflik ada dalam organisasi terkait hal yang teknik seperti konflik akan data atau informasi yang bias, penilai atau konflik pekerjaan yang tidak merata, para pemimpin administrator yang dapat secara langsung menginterpretasikan penyelesaian konflik melalui proses negosiasi. Jika para pemimpin administrator tidak dapat menyelesaikan konflik, maka jalan yang ditempuh adalah dengan melibatkan pihak ketiga yang berperan sebagai mediator atau arbiter dalam penyelesaian konflik.
Banyak instrumen yang dapat dikembangkan oleh pemimpin administrator dalam rangka penanganan konflik. Salah satu instrumen yang terkenal adalah Thomas Kuhlman (TOLS). Dalam environment konflik, terdapat 5 gaya penyelesaian konflik, yaitu menghindari, bersaing, mengakomodasi, berkompromi, dan berkolaborasi. Adapun manajemen risiko atas konflik adalah proses yang dituju untuk identifikasi, pemantauan risiko, identifikasi langkah dan tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko sampai tingkat yang dapat diterima, membangun struktur implementasi yang tepat bagi organisasi. Tujuannya adalah untuk melengkapi manajemen dan seluruh personil organisasi dalam upaya menjaga keselamatan mereka secara lebih baik serta menjaga ketersinambungan pelaksanaan kegiatan organisasi secara efektif maupun secara konflik. Nah, baiklah, dalam penjelasan ini sampai sini saya menjelaskan. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa. Dari semua pemangku kepentingan atau stakeholders dan menyelaraskan berbagai kepentingan stakeholders dan pihak-pihak yang berselisih yang seringkali disebabkan oleh ketidakpercayaan dan kemarahan dari masing-masing pihak yang berselisih. Meskipun intervensi dari organisasi yang berusaha untuk netral, sehubungan dengan pihak-pihak berkonflik menunjukkan bahwa tidak selalu berdampak pada pelaksanaan pekerjaan yang netral. Hal tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan atau mengurangi konflik. Pertanyaan kuncinya adalah bagaimana kegiatan organisasi dapat dirancang dan diimplementasikan sedemikian rupa sehingga efek negatif dari konflik dapat dihindari atau dikurangi, dan bahwa citra positif dan reputasi organisasi dan stafnya tetap dapat ditingkatkan. Manajemen risiko atas konflik dalam organisasi adalah tugas manajemen karena terkait dengan tugas menjaga harmonisasi dalam organisasi. Namun, prinsip dan prosedur yang dapat dibangun dalam proses manajemen risiko organisasi harus dipahami dan diinternalisasi oleh seluruh staf, serta diintegrasikan ke dalam rutinitas sehari-hari, sehingga manajemen risiko menjadi tanggung jawab dan kepedulian bersama yang sama di seluruh organisasi. Sebagaimana diuraikan di atas, pengembangan strategi manajemen risiko yang aman dan efektif hanya dapat dicapai jika mekanisme pemantauan lainnya diterapkan secara bersama dan diintegrasikan ke dalam siklus manajemen organisasi seperti analisis konflik di tingkat organisasi, regional, dan negara, untuk membantu insan organisasi dalam memahami dan mengidentifikasi akar penyebab konflik dan konsekuensinya. Berdasarkan ini, organisasi akan lebih mampu merespon secara sensitif situasi yang ada guna menghindari konflik dan mengubahnya secara positif dengan mengembangkan hipotesis dampak yang realistis dan menerapkan langkah mitigasi risiko yang sesuai. Selain itu, analisis konflik akan berkontribusi untuk mengantisipasi dan mengidentifikasi kemungkinan risiko terhadap organisasi, investasi, dan tujuan keseluruhan organisasi. Hal ini akan menciptakan
landasan untuk pemantauan konteks risiko berkelanjutan, dan penilaian dampak risiko. Pemeriksaan atas upaya pencegahan terjadi kejadian bahaya dan penilaian dampak konflik dapat membantu manajemen dan staf untuk menyadari dan mengidentifikasi potensi risiko atas dampak konflik yang mungkin terjadi atas kegiatan mereka. Monitoring atas dampak positif dan negatif dari konflik yang mungkin terjadi atas organisasi, serta konsekuensi dari konflik terhadap organisasi sangat penting untuk melakukan penyesuaian aktivitas organisasi atas dasar konteks yang berubah serta dinamika yang terjadi sebagai dampak dari konflik. Yang kedua ada prinsip-prinsip dan prosedur umum manajemen risiko dalam penanganan konflik. Prinsip dasar manajemen risiko. Yang pertama adalah manajemen risiko harus berintegrasi secara operasional sebagai isu lintas sektoral dalam kegiatan rutin dan manajemen portofolio selama perencanaan serta fase pelaksanaan kegiatan organisasi pada setiap tingkatan organisasi, tingkat organisasi, tingkat negara, markas, dan organisasi terkait. Yang kedua, tanggung jawab pribadi dan pelembagaan dan mandat perlu diklarifikasi dan dipahami oleh pemangku kepentingan dan pengambil keputusan pada setiap tingkat. Yang ketiga, semua tahapan proses manajemen risiko hendaknya dilaksanakan sepenuhnya secara efektif dan proaktif, dimulai dari menilai dan mengukur risiko, memantau serta mengelola dan mengurangi risiko. Yang keempat, manajemen agar proaktif mengingatkan mengenai pentingnya dan kesiapan untuk kemungkinan terjadinya reorientasi yang fleksibel dan perencanaan ulang di tingkat strategis, personal, dan operasional. Hal ini karena lingkungan konflik dapat berubah dengan cepat. Yang kelima, manajemen risiko dan sensitivitasnya. Kesadaran akan terjadi konflik dapat saling memperkuat, baik negatif maupun positif, dan perlu diperiksa silang secara holistik. Di satu sisi, sensitivitas konflik dapat meningkatkan kerentanan terhadap ancaman, dan di lain pihak, sensitivitas konflik juga dapat memberikan dan mempromosikan citra positif atas kegiatan organisasi, sehingga mengurangi kerentanan terhadap risiko karena penerimaan umum di antara para pemangku kepentingan. Yang keenam, banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan manajemen risiko. Oleh karena itu, perlu dibangun suatu pola koordinasi dan pertukaran informasi yang berharga, yang konstruktif, serta sistem manajemen risiko individu harus didasarkan pada instrumen dan mekanisme yang mapan seperti ketentuan perencanaan dan penanganan krisis, sistem informasi dan pemantauan hasil oleh unit kepatuhan dan pemilik risiko. Untuk kelengkapan pemahaman mengenai prinsip-prinsip manajemen risiko biasanya sangat spesifik untuk di situasi atau kondisi tertentu. Oleh karena itu, tidak ada satu pendekatan yang benar untuk semua kondisi. Dalam proses pengembangan manajemen risiko yang konsisten dan efektif, hendaknya mempertimbangkan kondisi atau situasi bersifat spesifik, seperti mempertimbangkan hubungan yang ada antara kegiatan organisasi dan potensi konflik dalam konteks tertentu. Yang ketiga, pencegahan pemantauan keamanan. Daftar periksa perubahan yang relevan dan kebijakan keamanan. Pertemuan rutin, aliran manual keamanan, prosedur pengoperasi dan standar SOP, rencana keamanan, pelatihan manajemen risiko atau keselamatan pribadi atau keterampilan negosiasi dan lain-lain, kolaborasi dengan donor lainnya, representasi diplomatik, dan lain-lain, jasa penasehat, prinsip kerja, kode etik, dan lain-lain. Diadaptasi dari Lenhart et al. Yang pertama, analisa dan monitoring. Analisis keamanan manajemen risiko harus menjadi strategi yang bersifat proaktif, yang meminimalkan risiko terhadap staf, mitra, atau penerima manfaat yang dapat menjadi korban kekerasan psikologis atau fisik, serta meminimalkan risiko terhadap aset organisasi. Pada kondisi kritis, terdapat risiko tinggi organisasi menjadi target langsung dari konflik karena
alasan politik atau ekonomi, dan organisasi, mungkin hubungan dengan konflik. Analisis keamanan meneliti dan secara realistis menilai situasi dan mengantisipasi ancaman, kerentanan, dan kapasitas organisasi dan staf untuk mengelola dan meminimalkan risiko yang tepat, tergantung pada tingkat ancaman yang potensial terhadap organisasi. Analisis harus dilakukan oleh spesialis keamanan selama fase perencanaan program dan organisasi. Analisis keamanan bertujuan untuk menilai apakah ada keadaan kerangka kerja yang tepat sehingga kelayakan intervensi yang direncanakan itu dapat dijamin. Selama fase pelaksanaan, analisis terperinci harus dilakukan secara teratur dan tingkat program kerjanya, kegiatan organisasi, dan dalam konstituen langsung dari program kerja dan organisasi. Kerangka analisis keamanan, ancaman, risiko, kerentanan, kapasitas sebagai komunikasi ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Di mana ancaman, apakah terdapat potensi terjadinya bahaya dan cedera bagi staf, mitra, penerima manfaat, dan aset organisasi. Organisasi selain menghadapi ancaman dari eksternal, juga menghadapi ancaman dan internal organisasi, seperti perilaku staf yang tidakkah akan hukum oleh para pihak yang bertentangan. Kerentanan, jika staf menerima manfaat, mitra, atau aset terpapar ancaman karena mereka berada di area konflik, mereka menjadi rentan. Kerentanan bervariasi menurut organisasi, image organisasi, strategi, aktivitas, dan sebagainya, dan faktor individu. Ada seks, usia, tingkat pelatihan, jabatan, dan lain sebagainya. Kapasitas adalah sumber daya dan potensi yang dimiliki organisasi atau individu untuk meminimalkan dan mengelola kerentanan dan paparan ancaman melalui strategi penerimaan, perlindungan, dan pencegahan. Dari penjelasan yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa suatu diklasifikasikan sebagai risiko jika terkena atau rentan terhadap ancaman. Dengan demikian, staf, pegawai, mitra, penerima manfaat diklasifikasikan sebagai aset berisiko. Jika salah satu tidak terkena ancaman, maka faktor risiko relatif lebih rendah. Dalam hal kapasitas organisasi, pengembangan kapasitas perlu dilakukan, misalnya melalui pelatihan staf tentang manajemen risiko, komunikasi, transformasi, konflik, dan keselamatan pribadi. Yang kedua itu ada asesmen secara teratur dan mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang situasi dan politik, ekonomi, dan konteks sosial dari organisasi. Yang ketiga itu ada akses ke fasilitas dan informasi, saluran komunikasi, dan berbagai informasi dengan pemangku kepentingan nasional dan internasional. Strategi manajemen risiko bertujuan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan organisasi dan stafnya, dan secara aktif meningkatkan kapasitas organisasi untuk mengelola risiko secara tepat, yang dapat berkontribusi untuk mengurangi paparan terhadap ancaman dan menurunkan tingkat risiko pada tingkat yang dapat diterima. Penilaian dampak risiko, kemungkinan bahaya dan dampak yang mungkin sangat penting untuk penilaian situasi, juga dapat mempengaruhi keputusan tentang tingkat risiko yang dapat diterima oleh organisasi dan staf. Oleh karena itu, penilaian dampak risiko membantu organisasi dan staf untuk memperjelas masalah ini dengan mengajukan pertanyaan berikut. Seberapa besar kemungkinan risiko tertentu akan berdampak pada orang atau sesuatu? Jika kemungkinan tinggi, seberapa besar seriusnya dampaknya? Penting untuk dicatat bahwa untuk risiko yang sama pada staf dan kegiatan organisasi yang berbeda cenderung memiliki tingkat risiko yang dapat diterima.
dan dampak yang berbeda. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor eksternal, seperti gender, etnis, usia, dan lokasi organisasi masing-masing. Dan faktor internal, misalnya pengalaman psikologis dan mode pengiriman masing-masing. Oleh karena itu, manajemen dan staf perlu mengetahui tingkat penerapan dan dampak untuk risiko secara pribadi serta keseluruhan organisasi. Kondisi ini juga perlu dipantau untuk memberikan peningkatan kepada manajemen ketika risiko bergeser dari yang dapat diterima ke kondisi yang tidak dapat diterima. Secara umum, risiko dapat dianggap dapat diterima ketika hanya sedikit bukti untuk tidak terlalu jelas. Bahkan kegiatan organisasi, staf, penerima manfaat, atau mitra telah menjadi sasaran kekerasan atau intimidasi yang serius. Staf dapat harus bekerja tanpa secara fisik dan psikologis dirugikan, dan aset organisasi tidak dirugikan. Secara umum, resiko dapat dianggap tidak dapat diterima ketika staf, penerima manfaat, mitra, dan aset dirugikan dan menjadi target ancaman, intimidasi, dan kekerasan tertentu. Penilaian situasi mengungkapkan bahwa orang dan aset mungkin akan dirugikan jika pekerjaan berkelanjutan tanpa tindakan proaktif yang sesuai. Ambang batas resiko yang dapat diterima. Garis lengkung mewakili ambang resiko yang berbeda. Ambang batas penerimaannya bervariasi tergantung pada probabilitas. Jika ancaman berbeda bahwa ambang risiko yang dapat diterima, diperlukan tindakan untuk meminimalkan paparan terhadap ancaman dan membangun kapasitas untuk mengelolanya. Yang ketiga itu ada konteks monitoring. Ancaman yang diantisipasi, kerentanan risiko yang diidentifikasi dan dinilai oleh secara teratur, dipantau dan dievaluasi dalam rangka untuk mengembangkan kesadaran akan risiko dan respon manajemen yang sistem. Langkah monitoring harus terdiri dari pencegahan risiko dan manajemen strategi, kebijakan, dan prosedur. Pemantauan konteks risiko secara teratur sangat penting untuk mempersiapkan dasar informasi berikut ini. Adalah beberapa prinsip dasar untuk pemantauan konteks. Pemantauan konteks yang menyediakan informasi yang bisa ditafsir mengenai perubahan tingkat keamanan yang relevan, tren, dan antisipasi risiko secara umum, dan dalam kaitannya dengan organisasi pada tingkat yang berbeda, seperti informasi mengenai politik, ekonomi, dan sosial. Cakupan pemantauan didefinisi berdasarkan hasil analisis konflik dan keamanan. Pemantauan konteks harus dilakukan pada tingkat organisasi atau program. Koordinasi dan kerjasama antara stakeholders yang berbeda serta analisis yang dilakukan bersama dan mendiskusikan tentang perspektif kegiatan dapat berkontribusi untuk memastikan efisien biaya dan meningkatkan kualitas pemantauan secara keseluruhan. Monitoring harus dilakukan selama tahap perencanaan dan pelaksanaan organisasi atau program. Pemantauan konteks dan tingkat organisasi atau program dapat dilakukan baik secara berpisah atau sebagainya. Bagian integral dari pemantauan dampak organisasi program, misalnya dengan menggunakan checklist. Pastikan bahwa konteks monitoring menjadi suatu yang rutinitas dalam organisasinya. Adanya tanggung jawab yang jelas untuk pemantauan konteks dan evaluasinya harus diidentifikasi. Monitoring konteks dapat dilakukan pada berbagai tingkat sistem. Selanjutnya, pertemuan rutin dan aliran informasi dalam rangka mengevaluasi dan mengembangkan skenario dan tindakan serta penyesuaian yang menyesuaikan dengan kegiatan organisasi dan kegiatannya. Harus dilakukan review secara rutin. Kegiatan ini sebaiknya ke dalam proses manajemen yang sudah ada. Pelaporan rutin, dokumentasi, dan analisis situasi keamanan juga harus menjadi bagian dari proses tersebut. Selain itu, dipastikan ketepatan waktu menyampaikan informasi kepada manajemen dan staf yang melaksanakan kegiatan di lapangan, serta stakeholder yang terkait. Oleh karena itu, personel manajemen yang bertanggung jawab harus ada dan dapat
dengan mudah diakses, mendapatkan informasi yang cukup sepanjang waktu. Pencegahan dan manajemen secara umum ada 3 strategi untuk mengurangi risikonya. Ada penerimaan, perlindungan, dan pencegahan. Kombinasi strategi penerimaan dan perlindungan adalah strategi yang paling umum diterapkan. Dalam merumuskan strategi atau upaya pencegahan mitigasi risiko mengacu pada langkah-langkah sebagaimana diuraikan pada bab mengenai risiko manajemen. Mengembangkan strategi penyelesaian konflik, para pemimpin administrator dapat menggunakan berbagai macam cara. Hal ini bergantung pada jenis konflik, sumber konflik, dan sumber untuk menyelesaikan konflik itu sendiri. Apabila permasalahan konflik yang ada dalam organisasi terkait hal yang teknik seperti konflik akan data atau informasi yang bias, penilai atau konflik pekerjaan yang tidak merata, para pemimpin administrator yang dapat secara langsung menginterpretasikan penyelesaian konflik melalui proses negosiasi. Jika para pemimpin administrator tidak dapat menyelesaikan konflik, maka